Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir mengikuti acara live stream Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis terberkati ya dari Sarawak, Malaysia. God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian dari mana? Dari Kapuk, Jakarta, God bless you ya. Ibu Agnes Simba, Bu Achen Lim, God bless you ya. Tuhan memberkati. Buat teman-teman semua dari Bekasi, Bu Endi Kaban, God bless you. Shalom dari Sarawak juga. Oh Kristo, God bless you ya. Teman-teman semua yang sudah menulis, thank you. Terberkati dari Singapura, Ibu Sarali. Tuhan memberkati Ibu Sarali dan keluarga bersama Bapak tadi ya. God bless you, Bokta Queen. Ya terberkati, thank you dari Jogja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati juga Ibu Okta Queen. Dari Gunung Sindur, Ibu Yuliani, God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua yang hadir di channel Pastor Deso. Dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Bu Rosalina Parlindungan, God bless you ya teman-teman semua. Bu Maurin, dari Solo, ya. Dari siapa? Dari mana lagi Bapak Ibu Saudari? Pak Ponco, ya dari Nganjuk, Jawa Timur. Lalu kemudian Dede, terberkati Cilengsi, God bless you, Tuhan memberkati. Ya Ibu semua, ya Bella, Tuhan memberkati. Ya haleluya. Ibu Bella, Tuhan memberkati ya buat teman-teman semua. Dari mana? Dari Denpasar, dari Jakarta Utara. Ya Opung Erlan, Borjun, God bless you. Ya dari Jakarta Utara. Shalom, dari Kalimantan Barat, Shalom. Kong Fui Chu, God bless you ya teman-teman semua. Dari Kalimantan Barat, dari Jepara, Ibu Eni, ya Bu Semnalim dari Jakarta, Kalideres, God bless you. Bu Mariate dari Sumba, Ibu Nuyanti dari Jawa Tengah, ya teman-teman semua saya bacain satu persatu nih ya. Dari Sangihe, dari Sanger, God bless you ya. Acel Marcel, God bless you. Teman-teman semua yang ikutin dari Sangihe ya atau Sangir, God bless you. Dari mana lagi? NTT, God bless you teman-teman semua. Dari Jakarta Utara, Ibu Yuliana, alat listrik kenari, God bless you. Ya, haleluya. Lalu kemudian dari Tanggrang, ya Ibu Helen, God bless you Bu Helen. Dari Tanggrang, God bless you ya. Bu Meli dari Bangka Belitung, Tuhan memberkati. Panggil aja Iren, God bless you. Dari Magetan, God bless you ya Iren, God bless you. Bu Bella dari Denpasar, Bali, Tuhan memberkati. Dari Babelan, shalom ya Yosika, God bless you ya teman-teman semua yang sudah hadir. Ini sebelum kita dengar firman Tuhan kita sapa-sapa dulu ya. Supaya teman-teman semua mengenal ya bahwa setiap penonton-penonton ya anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Itu mengikuti channel Pastor Deso dari berbagai kota, dari berbagai negara yang ada. Termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, Singapura. Atau mungkin ada yang lain dari negara-negara itu, kalian bisa berkomentar ya. Kalau kalian mengikuti dari negara-negara yang lain. Dari Cilacap, God bless you. Teman-teman semua yang dari Cilacap, God bless you ya. Dari Kalreng itu mana tuh? Kalimantan Tengah mungkin? Ya betul ya. Ibu Neng Tina, God bless you. Kalreng itu mana? Kalimantan. Kalteng kali ya maksudnya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Haleluya. Dari Pontianak, God bless you. Oh ya, Kalimantan Tengah. Ya, God bless you dari Salatiga, shalom. Bu Ayu Soroso dari Salatiga, God bless you. Bu Naning dari Jawa Tengah. Haleluya. Dari Jakarta Timur, Ibu Weni, God bless you ya. Flores, NTT, Bu Uta, Aingeta, God bless you. Dari Maumere, Flores. Haleluya, God bless you ya teman-teman semua dari Flores, NTT, God bless you. Ya dari NTT Bu Yeye, Tuhan memberkati buat teman-teman semua. Pematang Siantar, Horas, ya Ibu Rita Riasi Tohang dari Pematang Siantar, God bless you. Ya God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua. Dari Cikarang, shalom Pak Wit atau Ibu Wit ini. Bapak atau Ibu dari Cikarang, ya Bapak atau Ibu Wit nih panggilannya. Takut salah saya Bapak Saudari. Nanti dipanggil Bapak ternyata Ibu, dipanggil Ibu ternyata Bapak. Shalom ya Wid, God bless you. Shalom buat teman-teman semua yang hadir. Miss Make gitu ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pastor Deso. John dari Ambon, shalom. John dari Ambon. Ya, haleluya. Teman-teman semua yang dari Ambon, shalom, selamat pagi buat kalian semua. Dari Bandung, God bless you ya.
berkah dalam dari Solo. Tuhan memberkati Ibu Florentina, ya Florentia Sugiantun, ya God bless you. Bu Rospita dari mana? Dari Bandung, shalom orang-orang Bandung. Tuhan memberkati. Bu Farida, shalom dari Kupang. Ya dari manapun. Oh Bu Bapak, maksudnya Bu Bapak apa tuh? Bu Bapak. Ibu Bapak maksudnya gitu ya. Berarti Ibu ya panggilannya ya. Ibu Wit, God bless you ya Ibu Wit. Tuhan memberkati Ibu ya dimanapun kita berada. Teman-teman semua jangan lupa sambil tap-tap layar. Saudara kalau terberkati, saudara bisa tap-tap layar. Saudara bisa share channel ini sebagai salah satu alat penginjilan. Saudara juga bisa berbagi gift lewat channel Pastor Deso baik di TikTok maupun di YouTube ya. Bapak Ibu Saudari semuanya di channel TikTok maupun YouTube itu channel Pastor Deso sudah bisa berbagi gift Bapak Ibu Saudari ya. Lewat platform masing-masing tentunya. Tuhan memberkati. Ya saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan. Maafkan suara saya tidak bisa kencang-kencang. Karena habis Bapak Ibu Saudari ya, habis kembali. Jadi saudara saya akan berusaha membagikan firman Tuhan sesuai dengan ritme suara yang saya miliki pada kesempatan pagi hari ini. Jadi harap dimaklumi. Harap dimaafkan kalau suara-suaranya sedikit-sedikit habis ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Beberapa bulan yang lalu ada seorang pendeta membuka arsip foto lamanya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Bapak pendeta ini melihat satu foto di mana dia sedang berkhotbah di mimbar yang besar. Ada ratusan orang yang mendengarkan khotbah di mana ketika dia melihat foto itu. Waktu itu Bapak Ibu Saudari pendeta itu merasa seperti berhasil dalam pelayanan ya, karena dia berdiri di hadapan ratusan orang, dia lagi berkhotbah di sana. Tetapi ketika dia melihat foto sebelahnya, Bapak pendeta ini justru ya Bapak Ibu Saudari, dia melihat satu foto lagi. Lalu kemudian di foto itu ada seorang foto atau seorang bapak tua yang telah dia layani 15 tahun yang lalu di pelosok desa. Lalu kemudian wajahnya penuh dengan kerut. Tangan bapak itu yang difoto itu kasar ya karena bekerja Bapak Ibu Saudari. Tetapi matanya bersinar-sinar saat membaca Alkitab. Ya, itu bekas daripada bapak pendeta itu berikan lewat pelayanannya. Ya, jadi bapak ini membaca Alkitab dengan penuh semangat karena telah dilayani oleh Bapak Pendeta ini. Saudara, hari itu Bapak Pendeta itu bertanya kepada dirinya sendiri. Dari dua momen ini, mana yang kira-kira benar-benar meninggalkan dampak kekal dalam setiap kehidupannya? Mana yang kira-kira meninggalkan dampak yang kekal? Saudara, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan highlight reel. Potongan-potongan terbaik yang kita pamerkan di media sosial kita. Termasuk ya Bapak Ibu Saudari, adegan-adegan yang tidak pernah kita unggah. Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, Tuhan justru sedang merekam seluruh perjalanan kehidupan kita. Termasuk adegan-adegan tadi yang tidak pernah kita unggah. Mungkin ada air mata di sana. Di kamar Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang baik, ya, yang tidak terdokumentasi dengan baik tentunya dalam hidupmu. Ada pengorbanan yang kalian lakukan setiap hari tanpa diketahui siapa-siapa. Saudara, saat hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk mengevaluasi. Apakah kita lebih peduli dengan likes di timeline kita semua. Atau tanda centang ya di buku kehidupan nanti di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kalian menghabiskan 30 menit ya untuk memilih filter yang tepat sebelum posting ayat Alkitab? Atau kita merasa sedikit kecewa ketika kita berkhotbah, kita sudah khotbah atau kita sudah persiapkan berjam-jam dalam kehidupan kita semua, tetapi hanya dapat like separuh. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau kita lagi mengunggah foto liburan di kita semua. Tetapi yang like hanya sedikit. Dan kita menjadi kecewa.
Saudara, jika kita jujur, kita semua pernah terjebak dalam spiritual performance. Ya, performance spiritual. Kita beribadah untuk dilihat. Kita melayani untuk dipuji. Kita memberi untuk diakui dalam kehidupan kita semua. Tetapi coba kita renungkan dalam hidup kita semua. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta di dalam Alkitab, hanya satu yang kembali yang memuliakan Tuhan. 9 orang lainnya mungkin langsung upload story kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudari. Dengan caption, akhirnya aku sembuh. Aduh, terjadi mujizat dalam hidupku, puji ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian tanpa saudara menyebut sang penyembuh dalam kehidupan kalian semua. Atau ketika saudara perempuan, ada seorang perempuan yang memecahkan guci yang berisi minyak narwastu. Lalu kemudian orang-orang melihatnya sebagai pemborosan pada saat itu. Kalau misalkan itu ada media sosial, mungkin perempuan itu juga yang memecahkan minyak narwastu itu, Bapak Ibu Saudari. Mungkin akan dibilang, aduh bodoh banget orang itu. Dipecahkan minyak narwastu yang mahal hanya untuk ya Bapak Ibu Saudari membasuh kaki daripada Tuhan Yesus. Pasti orang-orang pada saat itu akan melihatnya sebagai pemborosan dan langsung viral. Tetapi Yesus melihatnya sebagai persembahan yang harum. Saudara, saat hari ini mari kita berhenti sejenak ya dari setiap pencitraan-pencitraan rohani. Ya, pencitraan-pencitraan mungkin dalam setiap hidup kalian semua. Karena Tuhan sedang memanggil kita ya dari panggung pencitraan menuju altar penyembahan yang sejati, di mana satu-satunya penonton dalam hidup saudara adalah Tuhan sendiri. Amin. Penonton dalam hidup kita semua adalah Tuhan sendiri. Saudara, dialah satu-satunya orang yang berhak tepuk tangan atau tidak dalam hidup kita semua. Dia adalah Tuhan kita sendiri. Suara Bapa yang kelak berbisik dalam kehidupan kita semua, anakku yang baik, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau perkara-perkara itu tidak pernah terlihat, tidak pernah mendapat tepuk tangan dari setiap orang-orang dalam hidupmu, tetapi Bapamu sendiri, dia yang akan berkata, anakku yang baik, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan terus mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang pendeta yang sangat aktif di media sosial. Ya, setiap kali dia berdoa untuk makanan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia pastikan pokoknya setiap kameranya, angelnya itu Bapak Ibu Saudari, view-nya itu harus bagus. Setiap baca Alkitab nanti ada embun pagi Bapak Ibu Saudari, jadi dia sambil yang ngopi di teras Bapak Ibu Saudari. Pokoknya sampai fotonya atau videonya estetik Bapak Ibu Saudari. Satu hari istrinya yang jenuh, ia melihat suaminya ini yang pendeta bersuah foto dengan Alkitab. Karena sudah hampir 5 kali dia sudah berfoto ya bersama Alkitab tanpa dibaca Bapak Ibu Saudari. Ya, satu hari istrinya yang jenuh, dia melihat suaminya itu, dia bertanya, "Papa atau sayang, kamu itu lagi baca Alkitab atau lagi audisi untuk menjadi model sampul Alkitab?" kata istrinya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian suaminya tersentak kaget. "Oh, kan saya sedang memberi inspirasi dalam setiap hidup saya kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di media sosial itu." Lalu kemudian istrinya jawab lagi sambil tersenyum, "Kalau kamu mau benar-benar memberikan inspirasi, coba upload fotomu ketika kamu lagi marah-marah ya karena rebutan remote sama anakmu. Tapi kemudian kamu minta maaf dan berdoa bersama. Upload hal-hal yang seperti itu. Atau ketika kamu ya foto kamu lagi lelah sepulang pelayanan, tapi yang kamu lihat bukannya Alkitab, tetapi yang kamu lihat ya baca cerita pengantar tidur, baca berita-berita sebagai pengantar tidurmu." Saudara, istrinya itu sampaikan, "Itu baru inspirasi yang nyata," kata istrinya. Bapak Ibu, terkadang kita seperti pendeta itu, kita sibuk ya memberikan kesan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal yang dunia butuhkan dalam setiap kehidupan kita semua
adalah keaslian iman kita semua. Ya, keaslian iman saudara dan saya. Saudara, dunia membutuhkan keaslian iman kita. Tidak perlu menjadi influencer rohani yang sempurna di TikTok, di IG, dan lain sebagainya. Jadilah disciple, jadilah murid yang otentik di dunia yang nyata dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar impact over impression. Saudara, artinya saudari dikasih oleh Tuhan, saya sedang mengajak saudara dan saya, ayo. Dampak itu lebih penting daripada sekedar impression atau tayangan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, dampak itu lebih penting daripada sekedar jumlah tayangan atau impression dalam setiap hidupmu. Saudara, biarlah kita semua dapat belajar untuk mengejar dampak abadi, bukan pujian sesaat dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita harus mengejar dampak abadi, ya, bukan pujian sesaat. Di area, ya Bapak Ibu Saudari, di mana saudara masa kini, saudara hidup di era, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, media sosial dan pencitraan seringkali melatar belakangi, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita tampil di media sosial. Seringkali pencitraan itu juga mengiringinya. Kita sering terjebak dalam budaya impression, berusaha terlihat baik, terdengar religius, terus kemudian mendapatkan pujian sesaat. Namun firman Tuhan mengajarkan paradigma yang berbeda. Ya, firman Tuhan mengajarkan paradigma yang berbeda. Bahwa ada kehidupan yang berfokus pada dampak abadi bagi kerajaan Allah. Ya, ada kehidupan yang seharusnya kita berfokus pada dampaknya. Dampak yang abadi bagi kerajaan Allah. Bukan sekedar kesan sementara di mata manusia dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari. Allah itu mengukur pelayanan kita bukan dari tepuk tangan penonton. Bukan dari jumlah like kita. Bukan dari seberapa banyak yang tonton channel-channel Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah mengukur setiap pelayanan kita dari setiap jejak kaki yang kita tinggalkan di jalanan, khususnya bagi kerajaan Allah. Mungkin tidak ada saudara videokan, mungkin tidak ada saudara fotokan dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara terus belajar berbuat baik, menolong orang. Mereka yang perlu ditolong saudara tolong. Walaupun tidak ada pujian, tidak ada berita headline dalam setiap kehidupanmu. Tetapi engkau dalam diam-diam terus memberkati, terus menjadi berkat dalam hidupmu buat orang-orang yang perlu kalian tolong dimanapun itu. Saudara, sekali lagi Allah mengukur pelayanan kita bukan dari tepuk tangan penonton. Tetapi dari setiap jejak dampak yang saudara tinggalkan bagi setiap orang-orang yang saudara layani. Dan mari kita telusuri 3 prinsip Alkitabiah yang mengalihkan fokus kita dari pencitraan menuju dampak yang sejati. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, yang pertama, untuk kita belajar prinsip yang pertama yang harusnya mengalihkan fokus kita dari pencitraan menuju dampak yang sejati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mari kita telusuri 3 prinsip Alkitabiah ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudari mengenai motivasi hati. Ya, mengenai motivasi hati. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk saudara menyelidiki motivasi hati. Biarlah kita semua melayani di balik layar seperti Yusuf. Dia melayani Tuhan tetapi di balik layar. Saudara, Allah itu melihat hati. 1 Samuel pasal yang ke-16 kita buka sama-sama ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saudara, dalam perjanjian lama, kata hati itu muncul sekitar 800-an kali. Sekitar 800-an kali lebih Bapak Ibu Saudari. Kata hati itu muncul di dalam perjanjian lama. Saudara, hati itu artinya menekankan bahwa motivasi batiniah itu lebih penting daripada performa lahir. Ya. Karena Alkitab di perjanjian lama menulis hati itu hampir 800 kali lebih. Dan itu ditekankan bahwa ternyata motivasi batiniah kita semua, motivasi yang tidak kelihatan orang itu yang ada di dalam hidupmu, itu jauh lebih penting. Daripada apa? Daripada performa lahiriah. Ya, daripada saudara tampilan lahiriah jasmani, rambut yang Bapak Ibu Saudari, rambut yang pakai minyak rambut yang wow, terus belum lagi pakai bedak, ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi manicure, pedicure, ya Bapak Ibu Saudari, menjaga kulitnya supaya putih, ya Bapak Ibu Saudari. Banyak orang seperti itu, performance dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kalau kita belajar Bapak Ibu Saudari, ternyata prinsip teologis Allah tuh melihat hati. Ya, ternyata batiniah ini, motivasi batiniah ini lebih penting daripada performa lahiriah. Sama dalam pernikahan, bukan seberapa besar saudara menggelar pernikahan-pernikahan saudara. Tetapi motivasi mengapa saudara menikah itu jauh lebih penting. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Bukan seberapa besar saudara menggelar pernikahan. Ada yang menggelarnya di Disneyland, ada yang menggelarnya di Jepang, ada yang menggelarnya di Bali, ada yang menggelarnya di hotel-hotel berbintang 7 atau berbintang 5 ke atas. Bapak Ibu Saudari, ya, yang paling penting bukan menggelar pernikahannya saja, tetapi yang paling penting motivasi batinmu. Kenapa sih kamu menikah? Kenapa kamu sebagai pria menikah? Kenapa kamu sebagai perempuan menikah? Itu motivasinya. Pak Pendeta, karena dia baik, dia kaya Pak Pendeta. Rumahnya mewah Pak Pendeta. Mobilnya aduh keren-keren banget Pak Pendeta. Makanya saya mau menikah sama orang itu. Dia cantik banget Pak Pendeta, aku gak tahan Pak Pendeta. Karena dia cantik. Saudara, kalau saudara motivasi menikah saudara karena performa lahiriah, satu ketika saudara pun akan dikecewakan karena hal-hal itu. Ya. Di dalam budaya Timur Tengah kuno, saudara, budaya Timur Tengah itu sangat menghargai kehormatan dan nama baik, ya. Mereka sangat menghormati kehormatan, sama seperti kita kan. Sangat, ya Bapak Ibu Saudari, menghargai nama baik, kehormatan. Makanya nama baik itu kan lebih penting dalam setiap hidup saudara dan saya. Namun para tokoh Alkitab justru sering mereka dipanggil untuk setia dalam ketidakterkenalan dalam hidup mereka. Ya. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari Yusuf di dalam Kejadian pasal 39, Yusuf itu dari budak hingga menjadi nabi. Ya, Yusuf tidak mencari pengakuan dalam setiap kehidupannya. Dia setia melayani di penjara. Dia mengurus hal-hal yang kecil dalam setiap hidupnya. Dan akhirnya hidupnya menjadi alat keselamatan bagi keluarga besarnya. Bahkan bagi keselamatan satu bangsa pada saat itu. Ya, dalam setiap kehidupan Yusuf. Dari budak Bapak Ibu Saudara. Dari dijual, dibuang, difitnah. Hingga menjadi nabi dalam setiap kehidupan Yusuf. Yusuf itu tidak mencari pengakuan manusia. Tetapi dia tetap menjaga hatinya. Dia tetap setia melayani walaupun manusia tidak memberikan aplaus. Tidak memberikan penghormatan. Tidak memberikan nama baik dalam setiap kehidupan Yusuf. Tetapi saudara, Yusuf tidak mencari pengakuan. Dia mengurus hal-hal yang kecil. Tetap dia setia. Dan akhirnya dia menjadi alat keselamatan bagi banyak bangsa pada saat itu. Baik Mesir, baik juga keluarga keturunannya yang akan menjadi satu bangsa nantinya. Saudara, maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama ini. Saudara, lihatlah motivasi saudara.
Ketika saudara melayani di balik layar seperti Yusuf, cek kembali motivasi kita semua. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, bahwa pelayanan sejati itu dimulai dari ruang-ruang tersembunyi. Ya, saya memulai pelayanan saya di TikTok, Bapak Ibu Saudari, beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Sebenarnya itu udah 3 tahun yang lalu saya melayani di TikTok, Bapak Ibu Saudari. Tetapi pada saat 3 tahun yang lalu saya belum seintens 1 tahun belakangan ini. Ya, dari tahun 2025 akhir atau awal maksud saya. Ya awal, berarti 2024 akhir atau awal 2025. Itu mulai saya intens lakukan setiap pelayanan-pelayanan. Ya seperti ini Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Dari yang nonton sedikit, ya saudari nontonnya sedikit, gak banyak. Mungkin di bawah 10, mungkin di bawah 20 pada hari-hari itu. Tetapi tetap setia. Saya pun pernah melayani umat Bapak Ibu Saudari. Ya satu ketika gereja di mana kami bertumbuh mengalami perpecahan satu ketika. Pendetanya nggak ada lagi pada saat itu. Lalu kemudian cuma saya bersama dengan keluarga pada saat itu. Lalu kami mulai memanggil kembali setiap jemaat-jemaat yang sudah yang mengikut pendeta yang membawa jemaat-jemaat itu pada saat itu. Pada saat itu saya belum menikah, masih muda sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kami mengumpulkan kembali jemaat-jemaat untuk beribadah, ya, termasuk ibadah minggu, ibadah youth. Ya pada saat itu ibadah youth yang datang Bapak Ibu Saudari cuman saya dan 2 teman saya, cuman bertiga. Ya Bapak Ibu Saudari, ya saya terus melayani mereka sampai ya gereja itu terus eksis dalam setiap kehidupan gereja tersebut. Sampai kita melayani anak-anak muda, pernah kita membuat KKR sampai 200 orang hadir. Ya Bapak Ibu Saudari, 200-an orang pada zaman itu, termasuk banyak juga anak-anak remaja. Ya Bapak Ibu Saudari, atau anak-anak muda yang kami layani dari 2-3 orang. Kita setia, kita melayani bukan karena dapat apresiasi Bapak Ibu Saudari, karena tulus saja melayani mereka. Mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan, menjadi teladan dalam setiap kehidupan ini, sehingga mereka bisa mengasihi Tuhan. Maka pelayanan sejati itu dimulai dari ruang-ruang tersembunyi, sekalipun pada saat itu tidak ada aplaus. Saudara, kita belajar seperti Yusuf di penjara, atau seperti Daniel di kamar doanya. Ya, Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Di tempat yang tersembunyi dia berdoa, di ruang doanya yang tersembunyi itu. Tetapi ada dampak abadi, saudara, dalam setiap kehidupan Yusuf. Ada dampak abadi dalam setiap kehidupan Daniel. Dampak abadi itu dibentuk dalam kesendirian dengan Allah. Jadi penting ya ketika kita lagi sendiri, apa yang kita lakukan. Bukan lagi di panggung, bukan lagi di tempat pekerjaan, bukan lagi di luar. Tetapi ketika saudara lagi sendiri, ya, baik di jalanan, baik di rumah, ketika tidak ada orang yang mengenal saudara, karena karakter saudara itu diuji ketika di situ. Itulah karakter saudara yang sesungguhnya. Ketika saudara ada ya di dalam kesendirian dengan Allah. Ingatlah baik-baik bahwa dampak abadi itu dibentuk dalam kesendirian saudara dengan Allah. Jadi hargai proses-proses di mana Allah membentukmu dalam ruang-ruang pribadimu itu. Dalam ruang-ruang privasimu itu. Dalam kesendirian dengan Allah lah kita semua dibentuk daripada ya dari itu semua Bapak Ibu Saudari. Maka pelayanan yang sejati itu dimulai dari ruang yang tersembunyi. Ini yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan. Kesetiaan dalam hal-hal kecil itu mendahului pengaruh dalam hal besar nanti. Tuhan itu menguji respon kita terhadap hal-hal yang tidak terkenal, tidak dilihat, ya, tidak masuk berita, tidak masuk TikTok viral, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Tuhan menguji respon kita terhadap hal-hal yang tidak terkenal. Sebelum nanti mempercayakan tentunya hal-hal yang lebih luas lagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya pun pernah Bapak Ibu Saudari dalam pastori gereja waktu saya muda, ya. Saya ini tukang bersih-bersih sambil kuliah teologi pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Ya, membersihkan semua ya gereja. Pada saat itu kami kalau tidak salah ada sekitar dari 1 ruko
menjadi 2 ruko, menjadi 3 ruko. Tetapi semua masih sewa pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi jadi 3 ruko pada saat itu. Kita harus membersihkan. Jemaat sebelum datang harus bersihkan. Jemaat setelah pulang bersihkan. Setiap hari harus dibersihkan, belum ada kegiatan-kegiatan di tengah minggu. Kadang harus kloset, WC itu harus disikat. Ya, kamar mandi harus dibersihkan. Itu di setiap lantai itu ada kamar mandinya Bapak Ibu Saudara. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Semuanya ada kamar mandinya. Ya Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan berapa banyak kamar mandinya saat itu. Tetapi tetap saya bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena di dalam hal-hal seperti itulah Tuhan melihat hati setiap kehidupan kami para pelayan-pelayan Tuhan. Ya bukan karena pada saat di mimbar saja kita dilihat orang. Tetapi justru Tuhan mempersiapkan dari masa-masa itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan itu masa-masa yang sungguh berharga bagi saya secara pribadi. Karena disitulah Tuhan membentuk kehidupan saya secara pribadi. Supaya tidak menjadi hamba Tuhan yang sombong, yang belagu. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetap rendah hati walaupun tidak dihargai. Tetap pencarian kita pujiannya bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan saja. Maka setialah dalam hal-hal kecil dalam setiap hidup saudara. Sehingga nanti satu ketika Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, seorang pemain biola terkenal, dia sedang melakukan eksperimen sosial dalam hidupnya. Dia bermain dengan biola sekitar 3,5 juta dolar. Ya, dia bermain biola Bapak Ibu Saudari di stasiun kereta bawah tanah. Ini terjadi di Amerika tentunya ya. Saudara lalu kemudian ribuan orang Bapak Ibu Saudari itu berlalu lalang. Ya, ada ribuan orang berlalu lalang. Tidak mengenal sang pemain biola ini. Saudara hanya 7 orang yang berhenti sejenak melihat permainan dari seorang pemain biola yang terkenal ini. Karena dia melakukan eksperimen sosial. Dia menutupi wajahnya pakai topi, pakai kacamata dan lain sebagainya. Padahal 2 hari sebelumnya, saudara ketika dia mengadakan konser, di dalam konsernya itu terjual habis. Ya, tiket harganya $100 per tiket. $100 per tiket. Tetapi ketika dia melakukan eksperimen itu di stasiun kereta bawah tanah, hanya 7 orang yang menonton secara gratis dari ribuan orang yang lalu lalang pada saat itu. Saudara, terkadang banyak orang sibuk mencari panggung yang besar. Padahal kehebatan sejati itu teruji justru ketika tidak ada yang melihat. Nah pemain biola itu tetap bermain, memainkan setiap lagu-lagu yang telah dia latih tentunya. Bapak Ibu Saudari sekalipun tidak ada orang atau sedikit orang yang melihat pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari justru kehebatan sejati itu teruji. Justru ketika tidak ada yang melihat. Dan dampak sejati itu sering terjadi. Justru tanda kutip di stasiun-stasiun kereta itu. Yaitu di kehidupanmu sehari-hari. Menjadi mama tetapi tidak dilihat orang. Menjadi seorang pekerja sebagai suami tetapi tidak diapresiasi. Ya, tetapi semua saudara, semua kita diuji lewat hal-hal demikian. Yang manusia tidak lihat, hanya Tuhan yang melihat. Ketika anakmu nangis tengah malam, ya, ketika anakmu mungkin lagi bersedih dalam setiap kehidupannya dan saudara melihat dan saudara menjadi tempat teman, tempat curhat terbaik dalam setiap kehidupanmu terhadap anak-anak. Ya, mungkin lagi nangis, lagi ngasuh anak baby dalam hidupmu. Ya, Bapak Ibu Saudari nangis tengah malam. Tapi engkau sebagai seorang ibu, seorang papa, kau bangun untuk menenangkan anak tersebut. Ya Bapak Ibu Saudara, itu pun pelayanan kita semua kepada Tuhan. Ya ada orang-orang mungkin menyuap saudara di kantor, tetapi saudara tidak mau menerima suap-suap itu. Sekalipun Bapak Ibu Saudari ada dana besar, ya dalam setiap hidup saudara, saudara bisa membeli ini. Ya saudara bisa membeli rumah karena suap-suap itu, tetapi saudara menolak hal-hal demikian. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang saudara yakini. Saudara, Tuhan justru melihat hal-hal seperti itu. Tuhan mempersiapkan saudara dan saya. Mungkin kalau engkau sebagai suami, engkau bekerja, ya teman-temanmu pulang kerja, mereka malah ke diskotik, mereka ke panti pijat, tetapi kau langsung pulang ke rumah.
karena Engkau mengasihi keluargamu. Tuhan melihat hal-hal itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan Engkau memilih untuk pulang ke rumah, bertemu dengan suamimu, bertemu dengan istrimu di rumah, bertemu dengan anak-anakmu. Dan Engkau latihan terus setiap hari, setiap minggu, bertahun-tahun. Dan Engkau nikmati setiap pengalaman-pengalaman itu sebagai pelayananmu kepada Tuhan. Itu pun berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo lihatlah, evaluasi kembali motivasi kita. Sebelum saudara posting pelayanan di media sosial, atau sebelum saudara posting ayat-ayat Alkitab, atau pencapaian-pencapaian saudara di dunia pekerjaan saudara, tanyakan, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk pencitraan diri dalam setiap hidup saudara? Ya, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk pencitraan diri dalam kehidupan kita masing-masing? Evaluasi kembali motivasi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, lakukanlah setiap pelayanan tanpa nama. Tanpa mau disanjung, tanpa mau dipuji. Lakukanlah semua pelayanan-pelayanan itu tanpa nama. Walaupun nama saudara tidak terkenal, maksud saya. Tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi tetaplah lakukan pelayanan-pelayanan itu dengan setia. Saudara bisa secara rutin melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tidak akan pernah diketahui orang lain. Tetap saudara lakukan. Saudara menolong, ada orang misalkan ya tukang sampah. Atau saudara ada pengamen. Yang kalau dia datang ke rumah saudara. Saudara berikan nilai yang lebih. Ya, jumlah materi yang lebih kepada setiap mereka. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara melihat ada orang di pasar. Saudara sedang ke pasar. Ya mereka jualan rasa-rasanya. Jualannya gak ada yang beli, tetapi saudara lewat. Saudara tergerak hati untuk membeli, ya, saudara beri atau saudara borong dagangannya, lalu kemudian saudara ucapkan terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati, ya, saudara tetap membeli dagangan itu, saudara habiskan itu dan saudara berbagi dagangan-dagangan yang saudara sudah beli itu kepada setiap saudara-saudara di rumah, tetangga-tetangga di rumah. Saudara lakukanlah kebaikan-kebaikan itu, walaupun tidak dilihat, tidak diketahui orang lain, tetapi Tuhan melihat setiap hal-hal itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Berkomitmenlah pada disiplin rohani yang tersembunyi dalam hidupmu. Bangunlah kehidupan doamu walaupun tidak ada yang lihat orang berdoa di kamarmu. Bacalah firman Tuhan, renungkan itu, konsistenlah. Meskipun tidak ada yang memuji ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Daripada saudara scroll saja. Ya 15 menit scroll, berjam-jam saudara scroll. Mendingan saudara renungkan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Berdoa buat rumah tanggamu. Berdoa buat orang tuamu. Berdoa buat anak-anakmu. Berdoa buat pasanganmu. Berdoa buat pekerjaan Tuhan. Berdoa buat bangsamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Lakukan hal-hal ini. Walaupun tidak ada yang memuji. Tetapi Tuhan, Bapamu yang di sorga, yang melihat perbuatan-perbuatan yang tersembunyi itu. Saudara ayo, ini yang pertama. Lihatlah motivasi hati. Saudara, saya ajak saudara melayani di balik layar seperti Yusuf dalam hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita belajar mengejar dampak abadi, bukan pujian sesaat dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ada metode pelayanan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara mau mengejar dampak abadi dan bukan pujian sesaat. Apakah metode pelayanan itu? Ya, saudara harus mengutamakan proses. Saudara harus menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup saudara. Inilah Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang itu mengejar hasil. Ya, padahal yang paling penting adalah proses. Ya kan, sama pernikahan itu banyak orang yang pengen cepat-cepat menikah. Pengen cepat-cepat menikah dengan besar, ya dengan dengan mewah, dengan bagus. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga memberikan kesan yang baik kepada orang-orang yang hadir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam pernikahan itu bukan main cepet-cepetan, tapi mengutamakan proses. Ada saudara kadang lihat bibit-bibit bobotnya, lihat latar belakang calon suamimu, latar belakang calon istrimu nanti. Saudara lihat itu semua. Bukan hanya baiknya, tetapi karakternya.
Saya ingatkan, bukan hanya baiknya semua orang itu baik. Ya, apalagi kalau lagi pacaran tuh pasti baik, awalnya semua baik. Tetapi lihat bibit bebet bobotnya. Ketika saudara mau lihat bibit bebet bobotnya, latar belakangnya dan lain sebagainya, itu perlu proses pengenalan. Kadang ada masalah, lihat respon dia menyelesaikan masalah. Lihat karakternya, mana yang sesungguhnya yang keluar. Apakah dia bisa menenangkan masalah? Dia bisa menjadi Bapak Ibu Saudari penenang dari setiap masalah-masalah yang terjadi. Atau justru menjadi provokator. Ya, apa-apa di dalam setiap kehidupannya selalu dibawa dengan perasaan. Menjadi baper. Nanti kalau saudara menikah dengan orang-orang yang baper seperti itu, saudara repot. Dikit-dikit ke rumah tangga ini, ke keluarga ini, nanti orang tersebut baper. Pasangan saudara baper. Nanti dengan orang tua saudara jadi baper. Semua jadi baper, dibawa baper. Ya Bapak Ibu Saudari, baper itu gak baik dalam setiap hidupmu. Maka saudari dikasih oleh Tuhan, ayo kita lihat karakter-karakter dalam setiap kehidupan calon-calon pasangan kita. Khususnya buat kalian yang sudah menikah. Utamakanlah prosesnya. Saudara, kalau kita belajar dari Nehemia, Nehemia itu menggambarkan, atau kehidupan Nehemia itu menggambarkan kesalehan. Yang apa? Yang integratif. Artinya saudari, kesalehan di dalam setiap kehidupan Nehemia itu berasal atau sudah menjadi bagian dari dirinya. Bukan karena performa, bukan karena pencitraan. Saudara, kalau kita belajar nanti di kitab Nehemia pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6. Kitab Nehemia itu menunjukkan pola, yaitu pola kerja keras yang mendahului perayaan dalam setiap kehidupan Nehemia. Maka dampak abadi itu membutuhkan proses yang panjang. Bukan seremoni yang instan dalam setiap kehidupannya. Saudara, Nehemia kalau kita belajar, dia itu menolak pencitraan sebagai ya gubernur lah, anggaplah pada saat itu. Karena di dalam Nehemia pasal yang kelima, kalau saudara melihat cerita ini, Nehemia 5 ayat 14 sampai 19, saya bacakan ya, ini agak panjang. Gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Nehemia 5 ya ayat 14 dan 19. Lalu kemudian demikianlah ayat 14, Nehemia 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30, ya 32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, kata Nehemia, yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Ini kata Nehemia. Lalu kemudian dia duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat, kata Nehemia. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saudara, melalui pembacaan di dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19, pasal 5 maksud saya, ayat 14 sampai 19. Nehemia itu menolak pencitraan sebagai gubernur pada saat itu. Apapun nama pemimpin itu ya, mau sebagai gubernur, wali kota pada zaman itu namanya apapun. Saudara, Nehemia menolak pencitraan dalam setiap hidupnya. Dia hanya fokus membangun tembok yang solid dalam hidupnya. Meskipun dicemooh dalam kehidupan Nehemia. Saudara, dia tidak mengambil bagiannya sebagai gubernur pada saat itu, sebagai pemimpin wilayah pada saat itu. Ya, tidak mengambil bagiannya. Makanya saya senang ya sama gubernur Jawa Barat salah satunya. Ya, ketika dia
Tidak, saya nggak tahu ya apakah dia mendapatkan gaji atau tidak dari apa yang dia kerjakan. Tetapi yang saya tahu dia mendapatkan gaji dari apa yang ditampilkan di konten-kontennya. Ya, jadi setiap gaji yang dia terima dari pemerintahan, saya tidak tahu dia ambil atau tidak. Tetapi dia pernah nyatakan itu tidak diambil dan dia berbagi lewat gaji-gaji itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, dia hanya hidup dari apa yang ditampilkan di konten-konten dia. Ya Bapak Ibu Saudari, ya itu sangat memberkati tentunya bagi setiap orang-orang yang menonton. Tetapi kita doakan itu semua bukan hanya pencitraan. Ya, sama seperti Nehemia, dia menolak pencitraan sebagai gubernur. Dia hanya tulus saja membangun tembok, bekerja saja sebaik mungkin dalam setiap tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin pada saat itu. Meskipun dicemooh, ya, meskipun ada pro dan kontra, itu biasa ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya saja sebagai pendeta, Bapak Ibu Saudari, mau di offline, online, ya pro kontra ada saja. Ya nanti kita buat satu kebijakan ini, orang pro, tapi ada juga orang yang kontra. Itu biasa saja, itu berdinamika di dalam kepemimpinan. Tetapi kalau orang-orang tidak terbiasa, mereka langsung ya menjelek-jelekan, mereka langsung kabur daripada organisasi, mereka langsung kabur daripada gereja, dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu kalau orang tidak terbiasa melihat perbedaan itu sebagai dinamika. Ya, kalau kita melihat perbedaan itu sebagai dinamika yang indah, saudara percayalah, saudara masuk kemanapun, organisasi manapun, saudara masuk ke dalam sebuah keluarga, saudara tahu istrimu berbeda dengan kamu, suamimu berbeda dengan kamu. Dan ketika saudara memahami perbedaan-perbedaan itu, itulah keindahan dari keragaman yang ada. Amin. Makanya kita ini indah. Ya di Indonesia ini indah dari berbagai suku, kaum dan bahasa. Kita disatukan dengan falsafah Pancasila. Kita bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi kadang kalau ada orang-orang ya mereka tidak memahami keindahan ini, Bapak Ibu Saudari, akhirnya mereka tidak mengerti kenapa harus begini, kenapa harus terjadi perbedaan-perbedaan itu. Padahal perbedaan itu indah dalam setiap kehidupan kita semua. Keragaman-keragaman itu, ingat ya, Bapak Ibu Saudari, kesamaan kita bukan harusnya menjadi satu ton, kuncinya C aja, semua harus C. Ya, kadang ada yang main kunci E, kunci B, kunci F, dan semua indah. Kalau dipencet secara bersama-samaan, ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara main gitar, suka main gitar, suka main piano, ya saudara itu kita pencet kunci itu, ya atau kita genjreng di gitar kita itu. Semua kita pencetnya berbeda-beda. Ya di gitar kita berbeda-beda, di piano juga kita berbeda-beda. Tetapi ketika dipencet bareng-bareng itu menghasilkan keindahan. Saudara, itulah dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kita belajar dari Nehemia. Nehemia menolak pencitraan sebagai gubernur. Dia hanya fokus kepada pembangunan tembok yang solid meskipun dicemooh. Dan hasilnya dalam kehidupan Nehemia, perlindungan secara fisik, perlindungan secara spiritual bagi bangsa Israel pada saat itu. Saudara lihat tadi dalam pembacaan Nehemia pasal 5 ayat yang terakhir, dia katakan seperti ini, catat baik-baik. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Dia minta Tuhan yang mengingat. Ya, ini di dalam kesendiriannya loh, di dalam doanya. Dia gak ngomong sama bangsa itu, ingat ya pekerjaan baik yang aku sudah buat buat kamu ya. Ingat ya, kamu kan aku sudah berbuat baik sama kamu, aku udah jadi pendetamu loh. Kamu ingat sama aku ya, aku kan sudah berbuat baik, aku udah pernah nolong kamu loh dulu loh. Kamu ingat loh sama aku loh, harus ingat ya. Gak begitu Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi Nehemia, dia berdoa di hadapan Allah. Dan dia memohon Tuhan, ingatlah apa yang telah kubuat untuk bangsa ini. Saudara, penilaiannya, dia hanya rindu dari Allah saja. Karena dia tahu yang menyediakan dalam setiap kehidupannya ada Allah, bukan bangsa itu. Saudara, dia tidak perlu mencari pencitraan di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, dia hanya rindu penilaian dia, penyediaan dia, sumber dia daripada Allah saja. Makanya hasil yang Nehemia dapat adalah perlindungan secara fisik, perlindungan juga secara spiritual. Tentunya bagi hidupnya dan bangsa Israel pada saat itu. Maka pemaknaan pada bagian yang pertama ini, atau pada bagian yang kedua maksud saya, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil.
Saudara ingatlah baik-baik bahwa dampak abadi itu dibangun dengan ketekunan. Dampak abadi itu dibangun dengan ketekunan, bukan pertunjukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kan sekarang tuh ada tuh orang-orang di media sosial, di salah satu podcast Bapak Ibu Saudari yang dikatakan, oh itu giveaway. Tapi ternyata orang-orangnya dia juga Bapak Ibu Saudari. Itu udah dari beberapa tahun yang lalu. Ya, saya sudah tahu hal-hal seperti itu. Orang memberikan giveaway, orang memberikan ya nanti follow saya ya, nanti saya berikan ini. Ternyata orang-orang dianya juga Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti dia sudah pokoknya sudah ada skenario di belakang, lalu kemudian masuk ke kamera, lalu di kamera Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, nanti kamu terima ya pemberian saya dan lain sebagainya. Wah, itu dari zaman Covid itu banyak seperti itu. Ya, dari zaman era-era Covid ya Bapak Ibu Saudari. Karena semua orang harus masuk ke dunia media sosial karena nggak boleh keluar pada saat itu. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen ingatlah baik-baik. Dampak abadi kita dibangun dengan ketekunan. Bukan dengan pertunjukan ataupun pencitraan. Nehemia itu bekerja 52 hari tanpa berhenti. Saudara, dia mengabaikan popularitasnya demi penyelesaian proyek yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan Nehemia. Kami pun juga sama di channel Pastor Deso. Apapun yang saudara sampaikan, ya komentar-komentar negatif silakan saudara berkomentar. Saya pribadi tidak peduli dengan komentar-komentar negatif ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau saudara mau berkomentar apapun positif membangun silakan. Negatif pun juga silakan. Cuman kalau memang komentarnya tidak enak dipandang, tidak punya etika ya pasti saya mute gitu saja Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara kita lakukan setiap pekerjaan Tuhan bukan supaya dilihat Bapak Ibu Saudari, tetapi yang paling mengerikan itu dilihat sama Tuhan. Itu yang paling kita takuti. Karena kasihku kepada Tuhanku makanya aku melayani. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena kasihku cintaku kepada Tuhanku Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwaku, makanya aku memberitakan Injil. Itu saja motivasinya. Kalau ada orang yang mau mendukung, yaitu berkat ya Bapak Ibu Saudari daripada Tuhan. Karena bukan kita yang dapat menggerakkan hati, hanya Tuhan yang dapat menggerakkan hati. Siapalah kita ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu hanya bonus. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saya kadang live, lalu kemudian setelah live ya mungkin ada hasil ya dari setiap gift-gift yang diberikan. Kadang kalau nanti udah habis dilihat satu hari live ya Bapak Ibu Saudari dari balance yang ada, hanya 2.000 perak Bapak Ibu Saudari, ya hanya 5.000 perak, hanya 2.000 perak dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dikumpulkan terus menerus kan ya cukup baik juga tentunya. Tetapi saudara itulah realitanya. Kalau kita live hanya berdasarkan supaya dikasih gift dan lain sebagainya. Saudara buat apa capek-capek kamu live? Buat apa Bapak Ibu Saudari? Kita capek-capek memberitakan Injil supaya minta gift dan lain sebagainya. Capek-capek seperti itu. Saudara, karena kita tahu ada dampak abadi dan itu bisa dibangun dengan ketekunan, maka saya melakukan itu. Ada dampak abadi yang kita kerjakan dalam setiap pelayanan-pelayanan ini, walaupun mungkin ya nilainya tidak seberapa secara materi, nilainya tidak seberapa, ada orang yang berkomentar aneh-aneh dan lain sebagainya. Padahal baru masuk 1-2 menit, ya baru 1 menit 30 detik langsung berkomentar gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, tanpa mereka mau mengikuti dulu ya 1-2 jam, 1-3 hari atau 1 minggu dalam setiap hidup mereka. Barulah nanti mereka berkomentar channel ini memberkati atau tidak. Barulah kalian berkomentar harusnya. Setelah saudara sudah membaca setiap bab-bab, setiap live-live, setiap tema-tema yang dibagikan di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, barulah kalian bisa menilai ya apa yang menjadi nafas dari channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari silakan. Kalau saudara berkomentar apapun silakan. Tetapi saya percaya ada dampak abadi yang dibangun di dalam ketekunan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini yang pertama yang kita bisa ambil pemaknaan yang pertama. Pada bagian yang kedua ya, saudara diingatkan utamakanlah proses. Ya, hargai proses daripada Tuhan, nikmati proses itu seperti Nehemia menikmati proses membangun tembok itu. Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil,
Adanya integritas dalam proses itu menentukan kekuatan hasilnya, ya. Fondasi rohani itu menentukan daya tahan pelayanan saudara. Maka saudara berintegritaslah dalam proses. Berintegritaslah ya dalam kehidupanmu. Maka nikmatilah proses yang Tuhan percayakan. Dan Yusuf salah satu orang yang memiliki integritas itu. Walaupun tidak ada yang lihat pada saat itu. Istri bosnya datang sama dia. Ya, saya percaya itu bukan hanya sekali. Ya, Bapak Ibu Saudari, mungkin udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, bukan Yusuf yang nafsu jadinya Bapak Ibu Saudari. Tetapi istri bosnya yang nafsu. Istrinya Potifar ngelihat Yusuf. Ya, kemarin juga demikian, saya sempat memanggil tukang, lalu kemudian tukang itu bercerita. Yang ada di daerahnya dia, di desanya dia, di Jawa sana, saya nggak nyebutkan ya. Wilayahnya mana Bapak Ibu Saudari, tetapi dari kampungnya dia. Ada seorang suami yang bekerja jauh. Ya, Bapak Ibu Saudari, ke daerah Sulawesi atau Kalimantan pada saat itu. Ya, suaminya bekerja jauh. Menghidupi istrinya, ternyata istrinya malah selingkuh dengan temannya. Temannya Bapak Ibu Saudari, teman daripada suaminya. Ya, kemudian suaminya pulang. Ya, satu ketika suaminya pulang mendapati istrinya sudah hamil. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini kasih Tuhan. Lalu kemudian itu dikasuskan, dipolisikan. Ya, selingkuh pada saat itu. Hati-hati ya dengan orang-orang yang selingkuh hari-hari ini. Bapak Ibu Saudari, engkau bisa dituntut loh. Ya, kalau engkau selingkuh, engkau bisa dituntut dalam setiap hidupmu. Ya, jadi hati-hati. Suamimu bisa menuntutmu, istrimu bisa menuntutmu. Ya, dan kalau mereka tidak berbaik hati, tidak penuh dengan kasih dalam hidup saudara, mereka bisa ya menuntut dengan uang, ganti rugi ratusan juta kalau saudara selingkuh. Ya, makanya jangan selingkuh-selingkuh dalam setiap hidupmu. Hai para suami, hai para istri, ya sudah nikmati pilihanmu yang sudah engkau pilih dalam setiap pernikahanmu. Maka pernikahan Kristen satu kali cukup untuk seumur hidup. Amin Bapak Ibu Saudari, cukup untuk seumur hidup. Ya, satu kali seumur hidup. Jadi kalau kamu menikah nih, kalau kamu mau menikah Kristen, saudara sudah lekatkan di hatimu, saya menikah untuk satu kali seumur hidup. Gak bisa berkali-kali. Gak bisa saudara nanti tukar tambah kalau lihat kekurangan suamimu, kekurangan istrimu. Nikmati sudah. Kalau sudah menikah, makanya saya selalu bilang, lihatlah bibit, bebet, bobotnya sebelum saudara menikah. Sehingga saudara tahu karakter dia yang sesungguhnya, karakter dia yang sebenarnya. Jangan sampai nanti saudara baru tahu pas pernikahan. Ya, saudara baru ngeh, ternyata dia begini, ternyata dia begitu, baru nangis di pernikahan saudara. Ya, saudara ayo belajarlah berintegritas dalam proses. Karena saudara ketika saudara berintegritas itu menentukan hasil yang saudara dapatkan. Kalau suamimu bekerja hari-hari ini hasilnya sekian, bersyukurlah sebagai istri. Ya, bersyukur, thanks God, terima kasih. Masih bersyukur suamimu bekerja, pulang bawa duit. Bapak Ibu Saudari, ada suami-suami di luar sana atau istri-istri di sana yang menantikan hasil dari suaminya tapi tidak mendapatkan uang. Mungkin hanya 20.000, mungkin hanya 10.000, mungkin hanya 50.000. Ya, mungkin tidak mendapatkan hasil. Saudara bersyukurlah kalau suamimu masih bisa bekerja dan membawa hasil, berapapun itu hasilnya. Atau sebaliknya, istrimu bekerja, engkau yang di rumah, bersyukurlah. Ya, jadilah suami rajin. Kalau saudara terbalik seperti itu, istri yang bekerja, suami yang di rumah, jadilah suami yang rajin di rumah. Ya, bantulah setiap proses pekerjaan rumah itu. Jangan istri lagi yang mengerjakan semuanya padahal dia sudah capek di luar sana. Ya, kalau dua-duanya bekerja, Bapak Ibu Saudari, ayo salinglah kalian untuk mendukung segala pekerjaan di rumah kalau dua-duanya bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudari, jadi ayo kita berintegritas. Saudara, ada seorang petani muda yang ingin cepat terkenal. Dia menanam padinya, lalu setiap hari dia menarik batang padi agar terlihat lebih tinggi. Dia tarik batang padinya Bapak Ibu Saudari setiap hari, supaya batang padinya terlihat lebih tinggi. Lalu kemudian dalam sebulan tanamannya Bapak Ibu Saudari, ya memang tampak paling menjulang di desa di mana dia bertani pada saat itu, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu semua orang memujinya karena tanamannya tampak paling menjulang tinggi di desa tersebut. Saudara, saat panen tiba, semua batang
yang sudah dia tarik itu Bapak Ibu Saudara, semua batang padi itu ternyata tidak ada hasilnya. Ternyata hampa, tidak ada butir-butir beras sama sekali. Karena dia suka menarik-narik seperti itu. Karena dia ingin menjadi petani yang cepat terkenal. Ya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan sementara ada petani yang lain yang sudah tua yang di sebelahnya. Ya petani ini rajin merawat tanpa menarik-narik batang padi itu Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian petani yang tua ini dia menuai hasil berlipat-lipat dalam setiap hidupnya. Saudara, demikianlah pelayanan. Demikianlah dalam setiap kehidupan usaha pekerjaanmu. Saudara, jangan menarik-narik pencitraan. Hanya menghasilkan penampakan kosong. Kamu seolah-olah baik, padahal hatimu gak begitu. Supaya kamu dilihat orang, oh bapak itu baik, ibu itu baik. Saudara, ayo. Kita jangan sampai menarik-narik pencitraan. Hanya menghasilkan penampakan kosong dalam setiap hidup kita semua. Sementara kesetiaan itu, saudara, ada di dalam proses. Ya, kesetiaan itu dalam proses. Itu akan menghasilkan buah-buah yang sejati. Kalau saudara menghargai setiap proses dalam hidup saudara, maka setialah. Nanti akan muncul buah-buah yang sejati dalam hidupmu. Ada seorang ibu di sini mungkin mengikuti, ya mungkin tidak juga. Ya, dia pernah telepon sama istri saya. Dia sampaikan, ya ibu, dia mau konseling kepada kami. Dia sampaikan hampir 2 jam dia telepon Bapak Ibu Saudari ke istri saya. Ya, lalu kemudian dia sharing, lain sebagainya. Banyak yang dia sharingkan. Dan istri saya terberkati dengan sharing yang disampaikan. Dan kami tentunya mendoakan ibu itu supaya melewati masa-masa itu semua. Ada beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu dia juga pernah seperti itu. Ya, dia chat kepada kami, Pak Pendeta berat, ini berat sekali rumah tangga, keluarga, ya abang-abang, keluarga besar. Semua ini berat sekali untuk saya bisa bertahan seperti ini. Menjadi orang Kristen. Padahal dulu dia bukan Kristen ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia menjadi orang percaya. Dia ini enggak ke gereja saudari. Dia menjadi orang Kristen tetapi dia sendiri tidak mau ke gereja. Dia cuma bilang Bapak Ibu Saudari, Pak Pendeta, saya ini hanya gereja di channel Pastor Deso saja setiap hari Minggu. Ya bahkan saya ke gereja setiap hari, kata Bapak Pastor kan begitu kan ya Ibu. Dia ngomong ke istri saya seperti itu. Saudara, pada saat itu dulu dia agak bingung menyelesaikan masalah-masalahnya. Tetapi ketika dia belajar duduk diam di kaki Tuhan lewat channel ini. Saudara, akhirnya dia dapat mengurai setiap masalah-masalah dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dia bersikap. Dia terus setia datang lewat channel Pastor Deso ini. Ketika ada pergumulan dia tahu bagaimana merespon dalam setiap hidupnya. Bagaimana hatinya tetap tenang, tetap teduh. Dan dia menjadi berkat dalam setiap kehidupannya. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Tolong ukur internal kita, saudara, di dalam setiap kehidupan ini. Ganti pertanyaan-pertanyaan kita, apa kata orang? Wah, apa kata orang tentang saya? Ganti semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan apa kata Tuhan dalam firman-Nya mengenai hidup saudara dan saya. Bukan apa kata orang. Tolong ukur kita sebagai anak-anak Allah. Kesuksesan kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita semua. Bukan apa kata orang tentang kita. Tetapi apa kata Tuhan tentang saudara dan saya. Makanya pelayanan saya lebih nikmat sekarang Bapak Ibu Saudara. Saya gak peduli apa kata orang. Karena orang-orang itu berdinamika sesuai dengan hati mereka masing-masing. Tetapi saya sudah sampaikan sama istri saya. Ma, kita melayani, kita rindu supaya dinilai oleh Tuhan. Dinilai oleh Tuhan saja. Karena dinamika setiap kehidupan manusia itu berfluktuasi. Kadang bisa menjadi pendukung, kadang bisa menjadi musuh, kadang bisa mendukung, kadang bisa lari dari pelayanan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudari demikian juga dengan hidup kita semua. Jangan saudara gelisah dengan apa kata orang. Ya, nanti lihat orang ini gelisah. Orang itu ngomong begini kita gelisah. Orang itu ngomong begini sama kita, kita jadi gelisah. Aduh ya gue begini, aduh kok gue begini ya. Akhirnya perkataan orang itu yang mendistrak hidup saudara dan saya. Mendistrak jiwamu. Ya, jangan pikirin apa kata orang. Pikirkanlah apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Kalau seandainya orang-orang itu misalkan orang tuamu mengingatkan yang baik ya saudara dengar. Karena itu perwakilan Tuhan dalam hidupmu.
Tetapi orang-orang di luar sana yang terlalu banyak menilai setiap hidup saudara. Saudara, gantilah setiap perkataan atau pertanyaan-pertanyaan ini dalam hidup saudara. Ganti apa kata orang itu dengan apa kata Tuhan. Ya itulah tolok ukur keberhasilan kita semua. Saudara, investasikanlah hidupmu dalam pembangunan karakter. Alokasikanlah waktumu untuk pertumbuhan integritas. Seperti halnya untuk pengembangan skill pelayanan saudara. Investasikanlah waktumu untuk membangun karakter saudara. Saudara cek masih sabar enggak? Saudara cek masih menguasai diri enggak? Saudara cek masih ada kata-kata kotor enggak yang keluar dari mulut saudara? Ya, saudara cek ya masih ada kekerasan fisikkah yang terjadi dalam setiap hidup saudara? Kalau sudah tidak ada, berarti ada pertumbuhan dalam integritas saudara dan saya. Sudah jujur belum? Ya kepada rumah tanggamu. Hai suami, sudah jujur belum kepada istrimu? Hai istri, sudah jujur belum kepada suamimu? Jangan sampai maaf ketika saudara berumah tangga, ternyata suami baru tahu saudara punya hutang yang banyak, yang berlimpah-limpah. Ya, atau saudara sudah berumah tangga, ya karena saudara suka pinjol lah, saudara suka pinjam sana, pinjam sini. Ternyata suamimu nggak pernah tahu pinjaman-pinjaman itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ay, sudah jujur belum sama suamimu? Hai suami, sudah jujur belum sama istrimu? Kau pulang kerja benar-benar langsung pulang, bukan main kemana-mana. Atau jangan-jangan kau bilang enggak lagi kerja nih, ternyata enggak kerja. Ya lagi ke satu tempat rahasia. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo jujur sama pasanganmu. Alokasikanlah waktumu, investasikanlah hidupmu untuk pembentukan karakter, untuk pembangunan karakter dalam hidupmu. Ya, masihkah saudara bersungut-sungut dalam hidup saudara? Atau saudara sudah lebih banyak bersyukur hari-hari ini? Ya saudara, ayo saya mau mengajak kita semua. Bapak Ibu, sebelum saudara dan saya membangun gedung pelayanan yang megah, kalau itu dalam konteks pelayanan. Kalau saudara dalam rumah tangga, sebelum saudara membangun rumah yang megah dalam hidupmu, pastikan fondasi kehidupan saudara adalah doa. Pastikan fondasi kehidupan doamu. Pastikan karaktermu sudah kokoh dalam setiap hidup saudara. Sehingga ketika saudara membangun gedung pelayanan yang megah, rumah saudara yang baik, ya saudara sudah dibangun semua lewat itu. Fondasi-fondasinya adalah doa. Fondasi-fondasinya adalah karakter yang saudara sudah bangun setiap harinya. Saudara, inilah yang saya ingatkan pada bagian yang kedua. Utamakanlah proses seperti Nehemia. Dan yang terakhir, yang ketiga. Saudara, ada metode pengukuran dalam setiap kehidupan kita semua. Yaitu apa? Saudara menerima standar Allah seperti Yesus. Saudara, ketika kita mengejar dampak abadi bukan pujian sesaat dalam setiap hidup saudara. Ukurannya saudari, terimalah standar Allah seperti Yesus. Saudara, Yesus itu menolak budaya hipokrit. Banyak orang-orang hari-hari ini hipokrit. Saudara tahu arti hipokrit? Itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura. Mereka menyatakan memiliki nilai keyakinan terhadap agama, terhadap nilai-nilai agama, terhadap keyakinan-keyakinan tertentu, atau sikap-sikap tertentu yang baik. Tetapi ternyata, saudara, keyakinan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka justru bertindak sebaliknya. Mereka tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Pokoknya saya memimpin untuk wilayah ini, pokoknya saya tidak mau korupsi. Saya mau membangun wilayah saya, kota saya, ya sebaik mungkin. Bulan berikutnya dia ketangkap sama KPK, Bapak Ibu Saudari. Dia ketangkap ya karena diduga korupsi dalam setiap kehidupan. Nah banyak para pemimpin-pemimpin seperti ini. Ya terlihat baik dengan program-program dalam setiap hidup mereka. Ternyata itu jebakan-jebakan. Di mana mereka ternyata mau korupsi, membuat program ini mau korupsi, mau membuat program itu mau korupsi, dan lain sebagainya. Saudara, inilah hipokrit. Apa yang diyakini tidak sesuai dengan apa yang dijalani. Bapak Ibu, yuk Yesus sendiri menolak budaya hipokrit. Ya, kalau hipokrit itu biasanya cuma buat aktor panggung. Ya, kalau aktor boleh kalian ya pemain-pemain film tuh ya kan, itu kan panggung. Mereka menjalankan hanya sesuai skenario dalam hidup mereka. Tetapi kadang hidup mereka nggak seperti apa yang ditampilkan di film, di sinetron dan lain sebagainya.
Saudara, kalau orang-orang hipokrit itu orang-orang yang berfokus kepada penampakan lahiriah. Itulah orang-orang hipokrit. Mereka hanya menampakkan apa yang lahiriah di dalam setiap hidup mereka. Yesus menolak budaya ini. Ya, di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18 saudara bisa melihat hal itu. Sedangkan pola daripada Tuhan Yesus itu menunjukkan sebuah perbedaan atau paradoks dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, dampak terbesar itu datang melalui ketika kita melewati jalan-jalan yang terendah dalam setiap hidup kita semua. Ya, orang bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bahkan agama kekristenan kan salah satu agama terbesar di dunia. Banyak orang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudari. Banyak orang menyembah Tuhan Yesus di tengah-tengah bumi ini. Saudara, tetapi penyembahan-penyembahan mereka itu semua, itu justru lahir ya dari jalan terendah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia mati di salib. Dia mati di salib. Ketika dia mati di salib, barulah hasilnya kelihatan sekarang. Banyak orang-orang mulai percaya kepada nama Yesus Kristus. Banyak orang-orang memberikan hidupnya. Bahkan mereka rela mati untuk menginjil demi nama Yesus yang sudah disalib itu. Padahal salib itu pada zaman itu jalan terendah. Zaman itu loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata lewat jalan salib Allah, Bapa kita semua meninggikan nama Yesus Kristus melebihi segala nama. Saudara, hanya lewat Yesuslah jalan keselamatan itu. Tidak ada jalan lain. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang kita yakini sebagai orang-orang Kristen. Kalau agama lain silakan kalian berdinamika dengan agamamu atau agama-agama yang lain. Tetapi kekristenan meyakini tidak ada jalan yang lain, hanya lewat Yesus. Kalau saudara mau percaya, mau diselamatkan, saudara mau masuk ke rumah Bapa, saudara hanya lewat salib. Hanya lewat Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesuslah manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Karena dia datang 2000 tahun yang lalu, 100% manusia. Dia meninggalkan kealahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masih ada kealahannya, sifat-sifat kealahannya, maka justru itu sinetron Bapak Ibu Saudara. Justru dia menanggalkan semua itu semua. Dia benar-benar mengambil rupa manusia. Sama seperti saudara. Bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Bisa merasakan apa yang saudara gumuli dalam setiap hidup saudara. Tetapi bedanya dia sama kita, dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Kalau kita seringkali berbuat dosa, tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk taat sampai mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk melakukan kehendak Bapaknya yang di sorga. Bapak Ibu Saudari, itulah jalan yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bersyukurlah saudara dan saya diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya. Bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang kita terus hidupi setiap nilai-nilai Yesus dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya di logika percaya kita, tetapi kepercayaan kita hidupi dengan nilai-nilai yang kita hidupi setiap harinya. Itulah perbedaannya. Apa yang kau percayai, saudara hidupi dengan nilai-nilai hidupmu. Ya, saudara hidupi dengan perbuatan-perbuatanmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara ayo. Yesus mengosongkan diri di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dia mengosongkan diri dari kemuliaan sorgawi, benar-benar mengambil rupa manusia. Dia memilih jalan hamba, bukan popularitas. Ya, dia memilih kandang domba. Ya, tempat yang tidak dikenal mungkin oleh orang-orang zaman itu, tetapi dia memilih jalan itu untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, ya dia tidak hadir kan di rumah Herodes, dia tidak lahir di rumah orang-orang penting, dia pilih di palungan Bapak Ibu Saudara. Itulah jalan hamba yang dia ambil, bukan popularitas. Saudara, dan akhirnya dia ditinggikan oleh Bapa setelah ketaatan totalnya dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang pertama yang bisa kita ambil pemaknaan pada bagian yang ketiga ini, saudara belajarlah menerima standar Allah seperti Yesus Kristus. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil adalah
Saudara, dampak sejati itu diukur bukan dari sekedar saudara meyakini satu nilai agama dalam hidup saudara, di dalam pikiran saudara. Tetapi dampak sejati itu diukur dari perubahan hidup. Ya, bukan dari jumlah like saudara, bukan dari ilmu pengetahuan yang saudara miliki di otak ini. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dampak sejati dalam setiap kehidupan saudara diukur dari perubahan hidup. Maka hidup kita seperti Yesus. Itulah dampak kita semua. Dampak sejati perubahan kita semua diukur. Apakah kehidupan Yesus itu sudah mulai hadir, sudah mulai nampak dalam setiap hidup saudara? Bukan dari jumlah like-mu. Saudara, Yesus meninggalkan 11 murid dalam setiap kehidupannya. Dan 11 murid itu mengubah dunia. Dia bukan menghadirkan 11.000 pengikut pasif. Ya, tapi kan banyak pendeta-pendeta seperti itu. Menghadirkan jemaat-jemaat di gereja mereka masing-masing. Supaya nyaman, tenang. Dihadirkan belasan ribu supaya gedung ini dapat menampung ribuan orang. Belasan ribu, ratusan ribu. Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia justru fokus kepada 11 murid. Ya, tadinya fokus 12 murid. Satunya kan Bapak Ibu Saudari Yudas Iskariot. Tapi dia fokus kepada 11 murid itu. Dan 11 murid itulah yang mengubah dunia. Dia tidak mengumpulkan 11.000 pengikut. Ya, pada saat itu dia tidak mengumpulkan. Justru dia memuridkan 11 murid ini. 11 murid inilah yang menjadi fondasi daripada gereja Tuhan hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, sehingga kita semua jadi rindu menginjil dalam setiap hidup kita semua. Ingatlah, dampak sejati diukur dari perubahan hidup. Dan 11 murid-murid itu benar-benar berubah hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan bangga saudara gedung gerejamu besar. Jangan bangga saudara punya komunitas pengikut ratusan ribu di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Jangan bangga dengan itu semua. Tetapi apakah saudara dan saya benar-benar punya 11 murid yang dapat mengubah dunia ini? Mengubah Malaysia, mengubah Indonesia, mengubah Singapura, mengubah dimanapun saudara ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ini yang pertama. Ya, dampak sejati diukur dari perubahan hidup. Bukan seberapa sering saudara ke gereja, tapi berubahkah hidup saudara ketika melayani, ketika saudara hadir di gereja? Berubahkah hidupmu? Apa masih sama saja? Ya, saya nih dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudari, sudah menemukan orang-orang, ya ada mereka yang berubah. Ya, tapi ada juga orang-orang yang tidak berubah. Ya, atau lebih tepatnya Bapak Ibu Saudari, tidak mau berubah. Mereka nyaman dengan pride-nya. Mereka nyaman dengan nilai-nilai dirinya. Mereka nyaman dengan dosa-dosanya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo berubahlah dalam hidupmu. Saya hanya menyampaikan, saudara mau ke gereja manapun, dalam hidup saudara mau ke gereja besar, gereja kecil, semua sama. Ya, semua sama. Kalau Tuhannya Yesus Kristus di dalam gereja-gereja tersebut, maka semua liturginya itu, semua akan tampak sama saja bagi saya. Ya, bagi saya secara pribadi semua gereja kecil, gereja besar sama Bapak Ibu Saudara. Karena bukan fasilitasnya yang kita cari, bukan WL-nya yang kita cari. Tetapi firman Tuhan untuk kita hidupi yang kita cari. Sehingga saudara bisa memiliki kehidupan Yesus, itu yang lebih penting. Semua gereja kalau saudara masuk ke dalam halamannya, ke dalam ruang tamunya, semua akan terlihat indah. Terlihat indah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saudara mulai masuk ke dalam dapur daripada gereja masing-masing, mau gereja kecil, gereja besar, ada saja nanti ada yang kurang pas inilah, pengelolaan ini kayaknya kurang pas, pengelolaan ini kayaknya kurang pas. Ada saja kalau saudara sudah masuk dapurnya. Makanya saya bilang, jangan cinta sama gerejanya, jangan cinta sama alirannya, ya. Bahkan ada orang-orang yang cinta aliran, terus bisa lo sesat menyesatkan aliran yang lain. Saudara, kita hidup bukan untuk saling sesat menyesatkan. Saya sendiri nggak mau tersesat. Saudara pasti sebagai umat juga tidak mau tersesat. Tapi gampang sekali orang yang cinta aliran itu sesat menyesatkan sesamanya. Sesama orang Kristen saja disesatkan, walaupun berbeda aliran saja. Sesat, ya. Apakah kita mau setiap jiwa-jiwa itu tersesat masuk neraka?
Saya rasa kita semua tidak mau. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan saja tidak mau jiwa-jiwa itu tersesatkan. Masa kamu sebagai hamba Tuhan sesat menyesatkan orang? Siapakah kita yang bisa sesat menyesatkan orang? Nanti tunggu di pengadilan terakhir Tuhan, mana yang benar, mana yang tidak. Makanya saudara terus berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus, tunjukkan hamba Tuhan yang bisa membawaku mengasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara membutuhkan hamba Tuhan, ya, Roh Kudus tunjukkan firman-Mu sehingga aku boleh benar-benar menghidupi nilai-nilai Kristus dalam hidupku. Seperti itu harusnya doa saudara. Ya, ini yang pertama, dampak sejati diukur dari perubahan hidup. Pemaknaan yang kedua, saudara, pengorbanan pribadi itu mendahului pengaruh global. Saudara, kita perlu berkorban secara pribadi sebelum ada pengaruh yang lebih besar dalam setiap hidup kita semua. Ingatlah baik-baik, salib itu mendahului mahkota. Kematian diri dari setiap kehidupan kita semua mendahului kebangkitan pengaruh dalam setiap hidup saudara. Maka ayo matikan dirimu. Sama seperti Yesus, dia mematikan setiap kehidupannya untuk kemuliaan yang lebih besar. Yaitu Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya diselamatkan. Jadi salib itu mendahului mahkota. Kalau saudara rindu hidupmu menjadi berkat kemuliaan bagi nama Allah, maka belajarlah berkorban dari setiap hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan. Berkorban, mengurus rumah tanggamu itu berkorban. Saudara bekerja demi keluargamu itu berkorban. Saudara berbisnis demi keluargamu, saudara juga berkorban. Saudara mendukung segala pekerjaan Tuhan, saudara juga berkorban. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mendukung channel-channel pemberitaan Injil ataupun orang-orang yang menginjil sampai ke daerah-daerah. Kalau saudara tahu mereka dan saudara mengenal hidup mereka, dukunglah mereka yang menginjil di pedesaan-pedesaan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, berkorbanlah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita belajar berkorban. Ya karena pengorbanan pribadi sekali lagi mendahului pengaruh yang nanti lebih besar lagi yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada dua pendeta muda yang memulai pelayanan. Pendeta muda yang pertama dia fokus kepada pencitraan. Ya, dia harus fokus kepada videonya viral, gerejanya harus megah, pengikutnya di media sosial harus jutaan followers. Ya, karena fokusnya seperti itu pada pencitraan. Tapi pendeta yang kedua, saudara, dia bukan fokus kepada pencitraan. Dia fokus kepada pemuritan. Dia belajar menginvestasikan hidupnya kepada 12 orang. Ya Bapak Ibu Saudari, pendeta yang kedua ini. Dia fokus untuk mengajar mereka berdoa. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Dia fokus membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan terhadap 12 orang yang setia itu. Dia fokus untuk melayani. Hidup dalam kesetiaan untuk melayani. Dan Bapak Ibu Saudari, dia terus mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap 12 murid itu. Lalu kemudian 20 tahun kemudian, saudara. Ya pendeta yang pertama tadi, yang masih terkenal sih. Ya masih terkenal. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi tidak menghasilkan pemimpin baru. Ya masih terkenal, dianya masih terkenal. Tetapi pendeta pertama tadi tidak menghasilkan pemimpin baru. Tetapi pendeta yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ya 20 tahun kemudian, dia tetap menjadi pendeta yang tidak terkenal. Ya, tidak terkenal. Tetapi 12 muridnya tadi, Bapak Ibu Saudari, itu melahirkan 12 murid lagi. Menghasilkan 12 murid lagi. Dan tentunya 20 tahun kemudian, saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pendeta yang kedua tadi tidak memiliki gereja yang cukup besar seperti pendeta pertama. Tetapi ada 1000 orang yang diubahkan. Ya, yang bahkan tidak tahu nama pendeta yang kedua tadi. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ada 1000 orang yang diubahkan lewat murid-murid 12 murid tadi. Yang dihasilkan oleh pendeta yang kedua itu. Saudara, menurut saudara, dampak mana yang lebih abadi? Ya, saya nggak lihat dari kacamata manusia ya. Besar-besaran jumlah gerejanya, jumlah gedungnya, ataupun gedung yang makin besar. Saya tidak melihat dari sisi itu. Tetapi menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dampak mana yang lebih abadi? Dampak mana? Pendeta pertama kah? Pendeta kedua kah? Menurut Bapak, Ibu, Saudara? Saudara, ayo. Biarlah ini boleh menjadi renungan bagi kita semua dalam setiap hidup saudara. Gak perlu jadi besar di mata manusia. Ya Bapak Ibu Saudari, tetap
kita rindu penilaian kita di mata Allah. Biarlah Dia sendiri yang membesarkan kita pada waktunya. Kalau bukan di dunia ini, nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Biarlah saudara terus mengerjakan dampak yang abadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ukurlah hidupmu, ukurlah setiap pekerjaan, bisnis, pelayananmu dengan kualitas, bukan dengan kuantitas. Lebih baik 5 orang bertobat sungguh-sungguh daripada 500 orang yang hanya sekedar hadir setiap minggunya. Ya. Jadi buat kalian pendeta-pendeta yang ada di desa-desa, kalian melayani gak sampai 10 orang, gak melayani sampai 20 orang, setialah. Setialah. Ya, terus ajar mereka dengan kualitas kebenaran firman dalam hidup mereka. Sehingga kelak 5 orang yang bertobat sungguh-sungguh itu terus menghasilkan 5 orang lagi. Terus menghasilkan lagi. Terus lagi menghasilkan. Dan kotamu bisa dimenangkan atau bangsamu bisa dimenangkan. Ya, dari 5 orang yang bertobat sungguh-sungguh itu. Yuk Bapak Ibu Saudari, alihkan energi kita dari sekedar membangun platform atau membangun citra diri ke membangun kehidupan orang lain. Bangunlah kehidupan orang lain dalam setiap hidup saudara. Investasikan relasimu, hubungan pribadimu dengan orang-orang tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus menginvestasikan waktu, tenaga, pikirannya kepada 12 murid. Walaupun ada salah satu Bapak Ibu Saudari yang menjual hidupnya. Tetapi dia tetap menginvestasikan hidupnya untuk ke-12 murid itu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan untuk membangun kehidupan mereka. Tuhan Yesus rela untuk menginvestasikan waktunya, hubungannya, energinya untuk membangun orang-orang tersebut. Dan mereka menjadi orang-orang hebat pada waktunya nanti. Saudara ayo, Bapak Ibu Saudari, inilah warisan spiritual kita semua. Saudara bisa bertanya dalam setiap hidup saudara, apakah yang akan saudara wariskan nanti secara spiritual? Kepada setiap orang-orang yang pernah mengenal hidupmu, tanyakan, apa yang akan tetap berdiri ketika semua pencapaian-pencapaianmu itu nanti dilupakan? Apa yang akan tetap berdiri? Bagi saya mungkin kalau saya nanti tidak ada lagi Bapak Ibu Saudari kehidupan saya di dunia ini, tetapi ada namanya Pastor Deso. Ya, lewat pelayanan pendeta John Chris Yombing, Bapak Ibu Saudari, itu nama saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ada pelayanan yang namanya Pastor Deso. Walaupun John Chris-nya tidak terkenal, tidak dikenal, tetapi nama Pastor Deso itu, bahwa pesan-pesan firman Tuhan itu memberkati orang-orang yang rindu mengasihi Tuhan, mengasihi dengan tulus, ya, untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang diberikan di channel ini setiap harinya. Walaupun orang-orang tersebut tidak mengenal nama kami, tetapi setidaknya Pastor Deso pernah menghiasi, ya Bapak Ibu Saudari, kehidupan orang-orang yang rindu mengenal Yesus. Dan biarlah nanti nama saya dikenal oleh Tuhan Yesus saja. Ya Bapak Ibu Saudari, itu sudah cukup. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua, Allah tidak bertanya berapa banyak followersmu. Tetapi Allah bertanya berapa banyak yang mengikutku, kata Tuhan Yesus. Karena hidupmu, lewat hidup. Dia tidak bertanya seberapa viral pelayananmu. Ya, tetapi seberapa dalam perubahan-perubahan yang kau bawa kepada setiap kehidupan orang-orang yang pernah kau layani. Dia tidak bertanya apa gelarmu, S1, S2, S3 itu menjadi tidak penting. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia akan bertanya, apa buahmu? Kau sudah S1, apa buahmu? Kau sudah S2, apa buahmu? Kau sudah S3, apa buahmu? Atau kau sudah S-Mambo, apa buahmu dalam hidupmu? Saudara, ayo. Saya mau mengajak kita semua, saya menantang setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Selama 1 bulan ke depan, ya, lakukanlah 1 perbuatan baik setiap hari. Tanpa saudara memberitahu siapapun kecuali Tuhan. Saudara lakukan 1 perbuatan baik yang saudara lakukan 30 hari ke depan. Tanpa saudara memberitahu siapapun dalam hidupmu. Tantang dirimu. Biarlah nanti Roh Kudus yang memberkati hatimu itu. Ya, yang kedua, saudara audit motivasi kita semua. Ya, tulislah 3 aktivitas pelayanan utama. Lalu tanyakan, jika tidak ada yang tahu atau memuji, apakah saudara tetap melakukannya? Ya, saudara lakukan atau tulis, ya, 3 pelayanan, aktivitas pelayanan utama saudara. Entah itu di gereja, di keluarga saudara,
Lalu kemudian saudara, jika tidak ada yang tahu atau memuji kehidupanmu, apakah saudara tetap melakukannya? Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari, selain kita mengaudit motivasi kita semua, saudara belajarlah untuk saudara menginvestasikan setiap hidupmu kepada seseorang, siapapun itu. Pilihlah satu orang untuk saudara dampingi secara intensif selama berapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Ajar mereka berdoa, ya, untuk memahami Alkitab. Ajar mereka, layani mereka dengan tulus, sehingga Bapak Ibu Saudari, inilah investasi abadimu. Atau saudara juga bisa pilih satu channel, satu pendeta yang saudara bisa dukung selama saudara masih hidup, untuk saudara dampingi setiap kehidupan pendeta tersebut, penginjil tersebut, dengan apa yang saudara bisa dukung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini pun satu investasi abadi. Tapi semuanya sekali lagi tanya, ya, lewat Roh Kudus, lewat doa-doamu. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan komando itu semua. Ingat baik-baik, di akhir zaman Tuhan tidak akan menunjukkan rekaman live streaming kita yang paling viral. Dia tidak akan pernah menunjukkan hal itu. Tetapi dia akan menunjukkan buku kehidupan kita semua. Catatan dampak abadi setiap hidup saudara bagi kerajaannya, bagi pekerjaannya. Sudahkah saudara menggores buku kehidupan itu? Mari kita tanggalkan, mari kita tinggalkan semua budaya-budaya pencitraan. Dan saudara masuklah dalam sukacita untuk melayani Tuhan yang sesungguhnya. Bukan untuk dilihat, tetapi untuk mengubah orang. Bukan untuk dikenang dalam setiap hidup saudara, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Dan bukan untuk pujian sesaat dalam hidupmu, tetapi untuk memberikan dampak yang kekal. Biarlah Bapak Ibu Saudari, firman ini boleh menjadi berkat dalam hidupmu, sehingga engkau tahu apa yang perlu kau kejar selama engkau masih hidup, yaitu mengejar dampak abadi, bukan pujian sesaat dalam setiap hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami datang di hadapan-Mu, berkatilah kami semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu pada hari ini dalam setiap kehidupan kami di tanggal 27 Januari 2026. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan, bukan hanya kami dengar firman Tuhan, tetapi Tuhan, firman-Mu kami hidupi dalam hidup kami. Ajar kami Roh Kudus, tuntun kami. Berkati setiap pekerjaan, setiap bisnis usaha, setiap iman kami semua. Berkati jiwa kami, berkati kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di channel Pastor Deso setiap waktunya. Rahmatilah setiap hidup mereka. Jadikanlah hidup mereka bermakna selalu. Ketika mereka bangun pagi-pagi, bangun setiap hari, ada motivasi yang terdalam untuk mengenal pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Ada semangat yang baru yang Kau hadirkan bagi setiap kami. Bapa, berkati setiap kami semua. Terima kasih. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, ya, mertuamu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa omamu diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan keluarga besarmu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, studimu, ya, setiap pekerjaanmu, bisnis dan usahamu, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk mendukung segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan lewat Injilnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, tidak berasa ya sudah sampai jam 10 saja. Biasanya saya setengah 10 harusnya sudah selesai ya. Tapi ini sudah sampai jam 10. Tuhan memberkati. Selesai sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati bisa menulis, ya Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa. Menyegarkan dari kota saudara masing-masing atau dari negara saudara masing-masing. Sehingga teman-teman semua yang tahu di channel ini, saudara, kita bukan hadir hanya dari 1-2 wilayah saja, tetapi kita hadir dari berbagai kota, bahkan bangsa ya. Sudah ada 3 bangsa, bahkan ada beberapa bangsa ya selain Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, ada juga Bapak Ibu Saudara dari Australia pernah bergabung. Ya, Bapak Ibu Saudara ada Brunei waktu itu pernah bergabung, ada Taiwan yang saya ingat, Cina juga pernah. Lalu kemudian ada Qatar, Bapak Ibu Saudara ada Belanda. Ya, bahkan US pun pernah hadir di channel ini. Ya, mungkin orang-orang Indonesia yang tinggal di sana ya, maksud saya ya. Kalau orang-orang sana sendiri kan mereka tidak ngerti bahasa kita Bapak Ibu Saudari.
Ya, jadi Tuhan memberkati, biarlah channel ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang sudah terberkati, jangan lupa menulis di channel Pastor Deso, ya bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu, untuk share-nya, untuk tap-tap layarnya, untuk donasinya, ya super chat, super gift yang saudara bisa berikan. Kalau di YouTube bisa memberikan seperti itu. Kalau di TikTok saudara terima kasih buat gift yang saudara terbangkan. Ya Bapak Ibu Saudari, sesuai platform masing-masing saudara mengikuti channel Pastor Deso. Saudara terima kasih buat dukungan-dukungan gift-gift yang saudara berikan lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudari saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus juga untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso dan juga ya pembukaan TK lewat channel Pastor Deso. Terima kasih, persembahan khusus kita didedikasikan ya untuk dua hal itu, pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso dan juga untuk pembukaan TK ya Bapak Ibu Saudari. Itu persembahan khusus di channel Pastor Deso. Saudara terima kasih juga untuk kolekte yang saudara berikan, ya untuk donasi yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya atau setiap waktunya. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Biarlah Tuhan Yesus yang merahmati setiap dukungan-dukungan persembahan-persembahan yang saudara selalu berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini. Saudara, setiap persembahan-persembahan yang diberikan di channel ini semua sifatnya sukarela. Ya, kalau saudara terpaksa mendingan gak usah memberi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi semua persembahan-persembahan ini sifatnya sukarela. Kalau saudara terberkati, silakan saudara memberikan dan mendukung dengan tulus. Kalau saudara tidak terberkati, cepat-cepatlah saudara mampir ke channel yang lain dalam setiap hidup saudara. Ya sederhana ya, simple. Kalau saudara dan saya pengen ikut channel Pastor Yesus, jadi hidup itu gak usah ribet-ribet Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menemukan ada channel yang memberkati, ada hamba Tuhan yang memang memberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, silakan. Ya Bapak Ibu Saudara dukung. Tetapi kalau saudara tidak terberkati daripada saudara dan saya berbuat dosa di tempat yang sama, ya Bapak Ibu Saudari, mendingan saudara buka channel sendiri atau saudara berdebat di channel orang yang suka berdebat. Silakan. Kalau saya tidak suka berdebat. Saudara, terima kasih buat kalian semua yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan itu. Saudara dapat memberikan persembahan itu lewat bio profil saya di Pastor Deso di TikTok atau lewat deskripsi video-video yang saya selalu tampilkan di YouTube ya. Bukan yang di tab live ya Bapak Ibu Saudara, tapi yang di tab video. Kalau di YouTube saya tampilkan di tab video. Nanti di deskripsi video itu ada yang namanya BCA istri saya dan juga Social Bus. Di TikTok juga demikian, saudara bisa masuk ke profil atau bio profil saya. Nanti saudara bisa memberikan dukungan-dukungan itu ya lewat BCA atas nama istri saya kalau saudara orang Indonesia. Kalau saudara orang-orang di luar negeri, saudara bisa memberikan dukungan lewat Social Bus ya Bapak Ibu Saudara atau lewat PayPal. Semua sudah ada ya di bio profil saya kecuali PayPal. PayPal saudara harus info terlebih dahulu kepada kami. Ya saudara inbox di TikTok saya lalu kemudian nanti saya akan memberikan alamat PayPal-nya secara lengkap. Kalau saudara dari luar negeri ya Bapak Ibu Saudari. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Biarlah channel ini boleh selalu menjadi berkat buat jiwamu, buat rumah tanggamu, buat keluargamu, buat siapapun kalian semua ya, buat segala generasi. Bapak Ibu Saudara, doakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah lewat channel ini pelayanan ini boleh semakin berkembang. Saudara, nanti sekitar minggu depan kami akan berkunjung ke Singapura dan Malaysia. Bapak Ibu Saudari, buat kalian semua yang tentunya di daerah-daerah sana saudara rindu untuk bertemu, saudara bisa inbox kepada kami. Biar sekitar hari Selasa atau Selasa sekitar 1 mingguan kami ke arah sana ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk bertemu sekitar Singapura, sekitar Malaysia, nanti Bapak Ibu Saudari, Malaysia itu dari Johor Bahru sampai Kuala Lumpur ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara ada di kota-kota itu, saudara rindu bertemu, saudara silakan inbox saja, nanti kami akan berkunjung, kita bisa bertemu. Mungkin di tempat makan, mungkin saudara bisa hospital kami ya, karena kami orang bukan di negeri itu ya, kami hanya rindu berkunjung untuk melayani ya beberapa jemaat yang bisa dikunjungi di sana. Ya saudara bisa langsung inbox saja. Sekitar minggu depan kami akan berangkat, saudari doakan. Ya, mungkin kemungkinan saya tidak bisa live beberapa hari yang minggu depan. Tetapi doakan kalau memang saya bisa live, saya tetap live dari sana Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa tampilkan pada kesempatan ini. Oh iya, sama orang-orang di Batam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Batam, kalau saudara rindu bertemu, nanti yang minggu-minggu ke depan
Ya, setelah dari pelayanan di Singapura, Malaysia, kami akan ke Batam selama beberapa hari. Karena itu ada salah satu pemimpin rohani yang saya juga waktu muda saya terberkati dengan pelayanan beliau. Ya, saya akan berkunjung ke tempat itu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Batam, sekitar Singapura, sekitar Malaysia, saudara bisa inbox saja kepada kami. Pastor, nanti kalau ke sini, nanti bisa nggak bertemu? Nanti saya akan hospitality dan lain sebagainya. Saudara bisa inbox saja ya Bapak Ibu Saudari. Doakan selalu lewat pelayanan ini biarlah banyak jiwa-jiwa yang kami kunjungi, baik di Singapura, baik di Malaysia, baik di Batam, Bapak Ibu Saudari, itu boleh terberkati lewat pelayanan kami semua. Ya. Atau saudara rindu kota-kota saudara, misalkan saudara ada di Kediri, ada di Jawa Tengah, ada di Bandung, ada di Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Saudara rindu dikunjungi, saudara bisa inbox, Pastor boleh nggak konseling? Kalau satu ketika Pastor ada ke kota kami, Pastor berkunjung, kami bersedia untuk tanda kutip ya, menampung Pastor atau tinggal bersama kami ya selama beberapa hari tentunya. Ya kalau enggak pun enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, yang penting kan saudara bisa dilayani, saudara bisa sharing, didoakan di dalam setiap hidup saudara, itu yang paling penting tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi semua perlu di inbox ya, jadi kami tahu ya kami harus berkunjung ke siapa nanti, namanya siapa, alamatnya di mana, ketemuannya di mana dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Dukung selalu channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Sehat-sehat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. God bless you ya. Teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan, thank you. Buat kalian yang dari berbagai kota, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terima kasih buat kehadiran-kehadiran semua. Teman-teman semua yang dari Indonesia, dari berbagai pulau yang ada di Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia, God bless you. Dari teman-teman semua yang ada di Malaysia, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua yang ada di Singapura juga Tuhan Yesus memberkati. God bless you selalu. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan biarlah saudara terima permohonan pengunduran diri saya. Pengunduran diri, maksudnya undur diri dari live gitu Bang. Ya Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu besok pagi ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehat-sehatlah kita semua. Sehat-sehatlah Bapak Ibu Saudari bersama dengan keluarga. Ya, baik-baiklah dalam rumah tanggamu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan teruslah setia melayani Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Ya, di gereja manapun besar kecil, saudara, bukan gereja yang kita lihat, tetapi Tuhan Yesus memberkati. Kayak mau resign ya Bu Wende Kaban enggak lah ya, saudara. Selama saya masih hidup, selama saya masih diberikan nafas, biarlah channel ini boleh menjadi ya tempat di mana kalian bisa berlabuh, mencari wajah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya saya ini hanya hamba, hanya alat, hanya kesetnya Tuhan saja. Ya Bapak Ibu Saudari, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan selalu dalam kehidupan pelayanan Pastor Deso atau Pastor John Chris Yombing. Ya Bapak Ibu Saudari, itu nama saya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Salam dari saya bersama Ibu Gembala. Saudara jangan lupa malam-malam jam 9 malam Ibu Gembala selalu live di channel yang namanya Upper Room Glory. Saudara bisa hadir untuk didoakan, untuk menyembah bareng di sana. Setiap malam hanya di TikTok kalau Upper Room Glory. Di YouTube saya belum hadirkan, kami belum hadirkan karena memang pengikutnya belum banyak. Ya Bapak Ibu Saudari kalau Upper Room Glory. Tapi kalau di TikTok dia sudah bisa live, Ibu Gembala hadir setiap malam, doakan setiap malam. Kecuali kalau kami ada pelayanan tertentu yang kami pasti nggak bisa. Ya, saudara.